Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kepada yang mengikuti kami dari awal dan beberapa video yang sudah kami upload di acara ini, kami berusaha dari awal tidak bertujuan ceramah, membahas materi, tapi lebih kepada memikirkan sesuatu. Mari bersama-sama kita berpikir, lalu kita membuat kesimpulan dari apa yang kita pikirkan. Selama hal itu baik dan benar menurut pemikiran kita. Karena kalau kita bicara agama, panduannya adalah Quran dan hadis, pendapat ulama. Dan patokannya udah jelas. Ya, kita mau mencoba melihat hal-hal agama dan kehidupan yang bisa dicocokkan dengan akal pikiran. Jadi kita menerimanya karena masuknya di akal, cocok. Walaupun sebenarnya banyak hal-hal agama yang tidak mesti pakai akal, pakai iman, menerima langsung. Kita coba beri contoh. Hak dan kewajibannya. Kalau kita bicara hak dan kewajiban, kita bicara hal yang sama antara laki dan perempuan, dan rata bagi semua orang. Setiap kita punya hak dan kewajiban. Nah, yang harus kita paham pertama, hak itu sesuatu yang kita dapatkan dari orang lain. Hak saya sebagai seorang ayah, hak saya sebagai seorang suami, hak saya sebagai anak, hak saya sebagai tetangga, hak saya sebagai warga negara. Nah, ini hak. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ketika menciptakan manusia, diberilah hak kepada manusia sebagai makhluk. Tidak semuanya semena-mena Allah, seenak Allah. Enggak. Allah tidak mau dituduh sebagai Tuhan yang zalim. Nah, jadi hak itu untuk kita yang kita dapatkan dari orang lain. Nah, sedangkan kewajiban sesuatu yang harus kita lakukan untuk orang lain. Nah, jadi bahasa singkatnya, melaksanakan kewajiban itu sama dengan memberi hak orang dengan benar dan tepat. Kita menjalankan kewajiban. Nah, ketika semua orang menjalankan kewajibannya, itu sama dengan dia memberikan hak orang lain dengan baik dan benar. Nah itu. Ya. Jadi, kita mau berusaha lah menjadi seorang muslim, menjadi manusia, menjadi anggota keluarga, menjadi bahagian dari masyarakat. Kita tidak menuntut hak kita, tapi kita mau berusaha melaksanakan kewajiban. Nah, ketika semua orang melaksanakan kewajiban dengan baik dan benar, itu sama dengan setiap orang mendapatkan haknya dengan baik dan benar. Jadi, sering terjadi itu adalah ketika hak kita tidak dapatkan, kita tidak mau menjalankan kewajiban. Nah, atau bahasa kitabnya, jadilah orang baik, bukan karena membalas kebaikan orang, tapi karena kita harus jadi orang baik. Kita berbuat baik aja. Bukan karena saya berbuat baik kepada orang baik. Nanti orang yang tidak baik, kita tidak akan berbuat baik. Padahal semua orang berhak untuk diperlakukan dengan baik. Soal kita tidak diperlakukan dengan baik kan itu kan kewajiban orang lain. Ya, jadi kita mau berusaha mikir ya, bahwa kita harus jadi anak yang baik, bukan karena orang tua kita orang baik, karena dia berhak untuk diperlakukan dengan baik. Tapi kita sebagai anak tidak mendapat hak kita, nggak apa-apalah, tetap aja jadi anak yang baik. Begitulah juga dengan teman. Kita jadi teman yang baik, bukan karena kita berteman dengan orang baik, tapi semua orang yang kita kenal, mereka berhak untuk diperlakukan dengan baik. Nah, contoh sederhana, kita ke lapas. Napi itu atau narapidana itu, orang yang sudah bersalah, divonislah dia di penjara. Jangan karena kesalahan dia diperlakukan seperti binatang di lapas. Dia kan manusia. Dia berhak untuk diperlakukan sebagai manusia. Soal dia dihukum, itu kan hukum atas kesalahan dia oleh hukum yang berlaku. Bukan kesalahan dia terhadap kita. Perlakukanlah orang dengan baik. Bukan karena dia orang baik. Tapi karena kita harus jadi orang baik. Dan kita mencoba
Untuk jadi orang baik bukan karena membalas kebaikan orang. Untuk jadi orang baik karena sedang berhadapan dengan orang baik. Enggak. Selamanya, dimanapun, kapanpun, saya harus jadi orang baik. Jadi ketika berhadapan dengan orang yang tidak baik, tidak benar, enggak ngaruh di kitanya. Sebab kita diperintahkan oleh agama untuk jadi orang baik. Nah, kita mencobalah dari segala bidang, dari segala sudut, dari segala aspek. Bahwa seorang suami yang baik bukan karena istrinya orang baik. Seorang istri yang baik bukan karena suaminya orang baik. Orang tua yang baik bukan karena anak-anak yang baik. Anak yang baik terhadap orang tua bukan karena orang tuanya orang baik. Kita bertetangga dengan akhlak yang baik bukan karena tetangga kita orang baik. Jadi nggak ngaruh. Nah, dan kita pun tahu berbuat baik jangankan kepada manusia, kepada binatang aja harus diatur oleh agama cara berbuat baik. Kita tidak boleh zalim terhadap hewan, apalagi zalim terhadap manusia, dan apalagi menzalimi diri sendiri. Nah, dan puncak dari keikhlasan itu adalah berbuat sesuatu dengan tidak mengharap sesuatu. Ya, kita mau berusaha jadi orang baik, bukan karena membalas kebaikan orang. Berusaha menjadi orang baik, bukan karena sedang berhadapan dengan orang baik. Tapi kita harus jadi orang baik. Ya, mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya bersama kita pikirkan ya untuk menjadi orang baik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.